لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Sebenarnya kita sudah bahas dari A sampai Z tadi itu. Baik, jangan rahmatullah. Adapun negara kita ini, ya kita memang akui negara ini bukan negara yang menganut sistem kekhilafaan. Ini harus kita tanamkan. Tetapi kita menganut sistem apa, Pak? Jangan rahmatullah. Demokrasi. Dan demokrasi ini bukan lahir daripada rahim syariat Islam, tapi dia adalah merupakan produk apa, Pak? Orang kafir. Kafirnya siapa? Yahudi dan Nasara. Jadi kalau kita ingin memboikot produk Yahudi, salah satu produk Yahudi dan Nasara adalah, sebenarnya ini sudah jawaban. Kemudian yang kedua, ketika nanti terjadi pemilihan di sistem demokrasi ini terjadi khilaf di antara para ulama, dan tidak usah saya sebutkan karena nanti syubhat lagi di kepala tak. Karena kenapa? Jawaban rahmatullah. Saya sudah sebutkan tadi, fitnah syubhat ini kalau dia sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat, jangankan orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas dalam perkara syubhat, orang-orang yang berilmu saja terjatuh dalam perkara syubhat, dia ikut akan nimbrung. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan pemilihan sistem demokrasi ini berat sebenarnya saya mau sampaikan. Syubhatnya tadi sampaikan Bapak, kalau kita tidak memilih, maka yang akan menjadi pemimpin siapa? Dari tiga ini misalnya, kita melihat dari tiga ini, satu yang pertama begini, dua yang begitu, tiga yang ketiga begitu. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda sudah pernah melihat hati tiga orang pemimpin ini? Dibongkar hatinya, Pak, dioperasi. Kemudian kita lihat hatinya dengan tuduhan yang kita tuduhkan kepadanya. Apakah sudah benar atau tidak? Sehingga kita menjas. Oh, yang satu begini, yang dua begini, yang ketiga begini. Kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan, oh yang satu ini begini, jangan dipilih. Yang kedua pilih saja, yang ketiga jangan. Contoh misalnya, atau yang satu pilih, yang dua, tiga jangan. Seperti itu misalnya. Dari mana kita mendapatkan sumber kebaikan dan keburukan itu? Ada rekan jejaknya Ustaz. Taib, tidak bolehkah seseorang itu bersifat dan bertobat di akhir hidupnya? Ingat zaman rahmatullah, tidak boleh seseorang menjas orang begini, orang ini begini dan begitu, sampai kita melihat bagaimana kematiannya. Sampai kita melihat kematiannya. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya orang itu tidak dilihat bagaimana proses kehidupannya, tetapi dilihat bagaimana dia berakhir. Sehingga kalau kita mengatakan begini dan begitu, contoh misalnya zaman rahmatullah, taruhlah pemimpin yang dua tiga ini kita takutkan dia memimpin nanti begini nanti begitu, kita sudah mendahului takdir. Kita sudah mendahului takdir. Karena boleh jadi Allah berikan hidayah. Ketika dia memimpin, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik. Selama dia muslim, ikhwan. Dan kita, subhanallah ikhwan, dari zaman ke zaman, lisan orang itu tidak pernah lepas dari mencaci pemimpinnya. Mulai dari zamannya siapa? Pemimpin kita siapa? Presiden pertama? Soekarno. Apa orang katakan tentang Soekarno? Pak bunting-bunting ini usas. Di mana-mana ada istrinya. Kemudian yang kedua, kenapa dia digulingkan Presiden Soekarno? Karena pada saat itu dia memproklamirkan Nasakom. Apa artinya Nasakom? Nasional Komunisme. Yang terjadi kemudian pernah terjadi yang namanya kudeta pemberontakan G30S PKI. Makanya Pak selalu belajar kepada sejarah. Padahal Soekarno apa kemudian beliau bisa berikan kepada rakyat Indonesia? Beliaulah yang tampil memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia setelah 350 tahun dijajah
dihancurkan, di bumi hanguskan, dihinakan. Beliaulah kemudian memproklamirkan kemerdekaan kita. Kemudian datang Presiden Soeharto. Presiden Soeharto itu dia apa, Pak? Dikudeta, Pak, digulingkan. Datang pemimpin setelahnya. Kemudian muncul bahasa, lebih enak zamanku toh. Coba lihat zaman rahmatullah. Yang hari ini, minta maaf, kalau orang ingin membandingkan Presiden Soeharto dengan Presiden sekarang, lebih banyak kemudian kesan negatif dengan Presiden sekarang. Padahal Presiden Soeharto ini, minta maaf, semoga Allah mengampuninya, itu banyak juga melakukan, mungkin kita menganggap kezaliman-kezaliman yang beliau lakukan. Yang jelasnya zaman rahmatullah, dari zaman ke zaman pemimpin itu tidak pernah lepas dari cacian dan makian. Tidak akan pernah zaman rahmatullah. Dan ingat, saya ingin sampaikan kepada kita, kata para ulama, ini Masya Allah Pak, saya punya teman, alumni Libya juga. Saya sebut saja mereknya, karena sudah nampak juga. Saudara kita di antara Anis Matta. Anis Matta itu di antara dulu teman kita, alumni Libya Jakarta. Dia termasuk orang pintar, yang kemudian masuk di perpolitikan. Masya Allah Pak, dia juga jangkauan dengan cingkrang beliau. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan beliau petunjuk. Dan sekarang beliau membuat partai apa lagi? Nah, Gelora. Ya, zaman rahmatullah. Banyak orang menginginkan kebaikan, yang tadinya orang-orang soleh menginginkan kebaikan, yang kemudian masuk di pusaran politik dengan niat ingin mengubah, ingin memperbaiki. Apa yang terjadi? Justru mereka ikut dengan arus yang namanya anggota kedewanan. Begitu pula zaman rahmatullah. Sebagian para ulama mengatakan, ada orang baik, ada orang soleh, tapi ketika dia memimpin, berubah hatinya. Yang tadinya dia jadi orang soleh, orang baik, ketika dia merasakan kepemimpinan, sudah enak yang namanya dilayani, punya pasukan, punya harta. Kadang orang bisa berubah. Jangankan pemimpin Pak, kita saja yang tadinya miskin, tiba-tiba jadi orang kaya, tabangkana Cipuruna. Banyak Pak. Tadinya Masya Allah sebelum tidak ada motornya, rajin pergi sembahyang. Sekalinya niat motornya ilai wakil masih giga. Banyak Pak, jangankan pemimpin kita, bisa berubah Pak. Kita saja sudah lama ngaji, sudah lama paham salaf, manhaj salaf, tiba-tiba berubah drastis. Tiba-tiba tidak pernah sembahyang, tidak pernah mengaji. Rusak Pak, kenapa? Karena dunia. Lihat zaman rahmatullah, betapa dunia bisa merusak seseorang. Makanya Nabi SAW di antara bentuk kerusakan umat ini, fitnahnya umat ini adalah harta. Makanya tidak ada itu Pak bunting-bunting orang miskin, itu jari je. Yang banyak suka bunting-bunting siapa Pak? Yang suka kawin-kawin siapa Pak? Orang ini Pak, ada orang kau mau kawin. Kenapa kau larang? Nah mau itu perempuan? Jadi jangan heran Pak. Jadi kita tidak bisa kemudian menjudge seseorang, kemudian ini baik atau buruk. Kemudian kita juga tidak pernah tahu bagaimana nanti setelah mereka memimpin. Yang jelasnya zaman rahmatullah, perbaiki diri kita, Allah akan memperbaiki diri kita. Ini sebenarnya Pak, sudah ada syubhat sebenarnya kalau saya bahas ini terpecah nanti lagi kepala tak. Jangan Pak. Itu ranahnya orang berilmu. Karena kenapa? Syubhat ini adalah merupakan diantara penyakitnya orang-orang yang tidak sampai kepada hal-hal syubhat. Makanya Nabi SAW mengatakan, innal halala bayyin wa innal haramu bayyin wa baina umur mushtabihat la ya'lamuna katsirun minan nas. Sesungguhnya antara halal dan haram ini ada syubhat dalamnya. Tidak banyak orang yang tahu tentang syubhat ini. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang suka berbicara tentang syubhat, maka dia akan jatuh kepada syubhat tersebut. Tetapi siapa orang yang lari dari syubhat itu, dia takut dengan syubhat itu, dia menjauh dari syubhat itu, insya Allah dia akan selamat. Maka mudah-mudahan, taruhlah misalnya, kita pilih Ustaz. Iya, pilih di antara mereka. Dengan keadaan-keadaan mereka. Kalau kita memilih salah satu di antara mereka, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bukan atau baji, ngapa nak berubah? Tetap itu akan dimintai pertanggungjawaban zaman rahmatullah. Misalnya kita memilih salah satu di antaranya, mungkin kita mengatakan sistem demokrasi dan juga tidak dilarang oleh pemerintahan kita dan sebagainya dengan syubhat-syubhat yang ada, kita memilih di antara mereka dengan niat, dengan pemikiran orang ini baik, tapi kemudian nanti dia berubah di jalan. Dia kemudian terlena dengan kenikmatan kepemimpinan dan itu banyak kita jumpai, maka siap-siap nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intinya zaman rahmatullah, yang memilih dan tidak memilih nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Adapun nanti bagaimananya kondisi kita ke depannya, ingat sekali lagi kembalinya, kerusakan-kerusakan yang terjadi nanti ini ke depannya itu tidak lepas dari
apa yang telah kita lakukan di dunia ini, maksiat dan dosa, itulah adalah merupakan buah dari kepemimpinan yang akan terjadi. Maka siapapun nanti yang menjadi pemimpin, maka itu adalah cerminan rakyatnya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dengan keadilan yang Allah tetapkan. Saya kira demikianlah jemaah rahmatullah, nasihat apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau mau dibahas memang bisa sampai subuh nanti. Tidak selesai-selesai, kita cukupkan dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.